Perkenalkan, nama saya Masai Sakina Putri dengan NIM 01012128222744. Latar belakang, pasar dijamin kebebasannya di dalam Islam. Pasar bebas menentukan produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan-gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut terjadi harus karena rela sama rela dalam melakukan transaksi barang tertentu dengan tingkat harga tertentu, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, Islam menjamin pasar bebas, di mana para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dengan kerangka keadilan. Namun, keadaan pasar yang ideal menurut prinsip Islam tersebut tidak sesuai dengan keadaan pasar yang sebenarnya di lapangan, karena seringkali adanya gangguan yang terjadi terhadap mekanisme pasar ini, dan gangguan-gangguan inilah yang disebut dengan distorsi pasar. Pengertian distorsi pasar. Arti dari kata distorsi adalah sebuah gangguan yang terjadi atau penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Dari kedua pengertian tersebut, kesimpulan dari distorsi pasar adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Atau bisa juga dikatakan distorsi pasar adalah suatu fakta yang terjadi di lapangan, yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi di dalam sebuah mekanisme pasar. Pada garis besarnya, ekonomi Islami mengidentifikasi 3 bentuk distorsi pasar, yaitu pertama, rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, kedua, tadlis atau penipuan, dan yang ketiga, tahrir atau ketidakpastian. Di dalam fikih Islam, rekayasa penawaran lebih dikenal sebagai ihtikar, sedangkan rekayasa permintaan dikenal sebagai bai najasi. Selanjutnya, tadlis atau penipuan dapat mengambil 4 bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang, mutu barang, harga barang, dan waktu penyerahan barang. Sedangkan tahrir atau ketidakpastian juga mengambil 4 bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga, dan bentuk penyerahan barang. Tadlis dan tahrir keduanya disebabkan karena adanya incomplete information. Rekayasa permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan utama yang mempengaruhi pasar. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran menentukan harga pasar dan kuantitas barang yang diproduksi. Distorsi pasar terjadi ketika harga ditentukan oleh faktor selain kekuatan penawaran dan permintaan. Contohnya, distorsi pasar dapat terjadi ketika pemerintah menetapkan harga minimum atau maksimum untuk suatu barang atau jasa. Distorsi pasar juga dapat terjadi ketika produsen atau konsumen memiliki kekuatan pasar yang tidak seimbang, seperti monopoli atau oligopoli. Dalam hal ini, distorsi pasar dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan. Misalnya ketika pemerintah menetapkan harga minimum untuk suatu barang, produsen mungkin tidak tertarik untuk menawarkan barang tersebut pada harga yang lebih rendah. Sebaliknya, ketika pemerintah menetapkan harga maksimum untuk suatu barang, konsumen mungkin tidak tertarik untuk membeli barang tersebut pada harga yang lebih tinggi. Bai najasi. Transaksi najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang akan membeli. Sebelumnya, orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula, dengan maksud untuk ditipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu. Ihtikar. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan juga tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang
untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya monopolis ransaking. Jadi dalam Islam, monopoli boleh, sedangkan monopoli ransaking tidak boleh. Talaki rukban, masih dalam pembahasan distorsi pada sisi penawaran, tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota membeli barang petani yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Rasulullah melarang hal ini yang dalam fikih disebut talaki rukban. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal. Pertama, rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Dan kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Tadlis, kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Adapun macam-macam tadlis diantaranya adalah tadlis dalam kuantitas. Tadlis atau penipuan dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak 1 kontainer. Karena tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Tadlis dalam kualitas. Tadlis atau penipuan dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium 3 dengan harga 3 juta. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Tadlis dalam harga. Tadlis atau penipuan dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut gaban. Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke Jalan Braga di Bandung. Harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah 12.000. Sopir taksi menawarkan dengan harga 50.000. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya disepakatilah rela sama rela seharga 40.000. Meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya. Ia rela dalam keadaan tertipu. Tadlis waktu penyerahan yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada besok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Tahrir. Tahrir berasal dari kata bahasa Arab gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tahrir berarti melakukan sesuatu tanpa pengetahuan yang mencukupi. Adapun macam-macam tahrir adalah sebagai berikut. Tahrir dalam kuantitas. Contoh tahrir dalam kuantitas adalah petani sepakat untuk menjual hasil panennya dengan kualitas A kepada tengkulak dengan harga 750.000. Padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual, padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan. Tahrir dalam kualitas. Contoh tahrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi itu lahir seharga 1 juta. Dalam hal ini, baik si penjual maupun si pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir. Apakah akan normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan. Tahrir dalam harga. Tahrir dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual mengatakan bahwa ia akan menjual 1 unit panci merek A, B, C seharga 10.000 atau 50.000. Misalkan ada pembeli yang membayar lunas pada bulan ketiga, berapa harga yang berlaku? Atau 1 hari setelah penyerahan barang, berapa harga yang berlaku? Dalam kasus ini, walaupun kuantitas dan kualitas barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian dalam harga barang,
karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad. Tahrir menyangkut waktu penyerahan. Misalkan Adi kehilangan mobilnya dan Ida kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil seperti yang dimiliki oleh Adi, dan karena itu ia ingin membelinya. Akhirnya Adi dan Ida membuat kesepakatan. Adi menjual mobilnya yang hilang tersebut kepada Ida seharga 100 juta. Padahal harga mobil pasar tersebut adalah 300 juta. Mobil akan diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan barang, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa distorsi pasar adalah suatu gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang ideal atau sempurna menurut prinsip teori ekonomi Islam. Ada 3 sebab terjadinya distorsi pasar, yaitu pertama, rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran yang terdiri dari bai najasi, ihtikar, dan talaki rukban. Kedua, tadlis atau penipuan. Ada pula macam-macam tadlis, antara lain tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, dan tadlis dalam waktu penyerahan. Ketiga, tahrir. Terdapat macam-macam tahrir, yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Sehingga karena adanya gangguan tersebut, mengakibatkan terjadinya beberapa kecurangan dalam hal pelaksanaan mekanisme pasar, serta ada pihak yang merasa dirugikan dan terzolimi. Contoh studi kasus distorsi pasar, penimbunan masker. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menduga ada penimbunan masker dari pihak distributor maupun pedagang nakal untuk meraup keuntungan besar di tengah ramainya isu virus corona. YLKI menduga penimbunan membuat harga masker di pasaran melonjak tajam sekitar 300 hingga 1000%. YLKI juga menerima banyak aduan konsumen terkait melambungnya harga masker di pasaran. YLKI meminta pihak kepolisian agar segera mengusut tuntas dugaan penimbunan masker di pihak distributor, sebab mengambil keuntungan secara berlebihan yang diduga dilakukan distributor masker dinilai sebagai tindakan tidak bermoral. Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan excessive margin atau mengambil keuntungan berlebihan oleh pelaku usaha adalah hal yang dilarang. YLKI juga meminta pihak kepolisian mengusut terhadap adanya dugaan penimbunan masker oleh distributor tertentu demi mengeduk keuntungan yang tidak wajar tersebut. Sejak merebaknya virus corona dari Wuhan, Tiongkok, permintaan masker dari Cina ke berbagai negara merebak. Imbasnya harga masker di pasaran melonjak tinggi ratusan hingga ribuan persen, seperti yang terjadi di Indonesia, misalnya di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Lonjakan permintaan tak sebanding dengan stok masker yang tersedia. Dari temuan di lapangan, harga masker paling murah adalah Rp50.000 yang harga awalnya adalah Rp17.000. Sementara untuk harga termahal adalah untuk tipe masker N95 yang dibanderol harga paling murah Rp800.000 dan yang paling mahal dari tipe ini kisaran Rp1,2 juta dengan merek 3M. Pembeli yang datang ke pasar pramuka ini membeli hingga ratusan karton, bahkan puluhan ribu box masker. Tentu saja tidak semua beruntung mendapatkannya.